액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke podcast kita Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang perlawanan Pattimura, Pangeran Diponegoro dan juga Kesultanan Palembang dalam melawan Belanda. Namun sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama aku Azara Jasmine Syahida. Nama aku Lendur Kamila. Nama aku Kesya Putri Nabila. Nama saya Eratun Tampertiwi. Nama aku Syara Amalia. Perkenalkan, nama saya Mada. Langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada perlawanan Pattimura terhadap Belanda. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran Hongi yang membuat rakyat sengsara. Company juga punya hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harganya turun. Company juga melangsungkan sistem pelayaran Hongi Taxation. Dengan cara itu, para perangkat company dapat mengeksplorasi satu persatu pulau-pulau di Maluku yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi, terutama rempah-rempah, pada VOC. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan Pattimura terhadap Belanda ialah Kapten Pattimura dan Thomas Matulesi, Cristiano Latatihalu, Lukas Latumahina, Thomas Patiwell, Anthony Limbox, Paulus Tiah. Dalam aksi Pattimura itu, benteng Turstede berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan, Residen Belanda, Van den Berg, terbunuh dalam peristiwa tersebut. Tak sampai di situ, Belanda terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku. Rakyat Maluku pun mundur karena kekurangan pasokan makanan. Serangan bangsa Belanda tersebut mengakibatkan pasukan Pattimura semakin terdesak dan kebingungan. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Pemimpin yang juga banyak tertangkap oleh kolonial Belanda antara lain ada Anthony Rebuk, Thomas Patiwell dan Pattimura, Raja Tiau, Lukas Latumahina dan juga Johannes Matulesi. Pattimura sendiri tertangkap di Siri-Seri yang kemudian dibawa ke Singapura untuk membujuk Pattimura diajak kerjasama. Namun bujukan Belanda pun gagal, Pattimura menolaknya. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Pattimura dihukum gantung di depan benteng Victoria Ambon. Sebelum dihukum gantung, Pattimura berkata, Pattimura tua boleh dihancurkan, tetapi sesekali waktu kelak Pattimura muda akan bangkit. Begitulah kata Pattimura. Selanjutnya ada perlawanan Pangeran Diponegoro. Latar belakang terjadinya perlawanan Diponegoro terhadap Belanda yaitu yang pertama, terdapat campur tangan pemerintahan kolonial Belanda, urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya yang kedua, adanya para pejabat kesultanan diperlukan sebagai bawahan pemerintahan di kolonial Belanda. Selanjutnya yang ketiga, terdapat penetapan berbagai pajak oleh pemerintahan kolonial Belanda Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Lalu yang keempat, terdapat pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Awal mulanya Anthony Hendrik, Presiden Yogyakarta yang merupakan orang Belanda, berniat membangun jalan kereta api. Rencana ini ditentang oleh Pangeran Diponegoro lantaran rel tersebut mengenai area kediaman neneknya di Tegalrejo. Lalu akhirnya Perang Jawa terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk melawan Belanda. Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa menarik pasukan pertempuran Perang Padri. Akhirnya, tanggal 28 Maret 1830, Belanda menawarkan segencet senjata dan Pangeran Diponegoro akhirnya bersedia. Dari tahun 1825 sampai 1830, dan akhirnya perang melelahkan yang berlangsung selama 5 tahun berhenti. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang ini antara lain Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Sentot Ali Basah, Jenderal de Kock atau Musuh,
Hendrik Semissord atau musuh. Isi perjanjian Pangeran Diponegoro dan Belanda. Yang pertama, Sentut Prawiro Dirgo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan Sentut Prawidirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai komandannya. Yang ketiga, Sentut Prawidirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. Yang terakhir, sebagai kelanjutan perjanjian itu, pada tanggal 24 Oktober 1826, Sentut Prawidirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Yang ketiga ada perlawanan Kesultanan Palembang terhadap Belanda. Latar belakangnya, konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Akan tetapi, keinginan Belanda ditolak oleh masyarakat Palembang. Belanda ingin menguasai Palembang karena Palembang merupakan wilayah strategis Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Karena penolakan tersebut, maka terjadilah baku tembak pada 1 Januari 1947 di Palembang. Ilir pusat pertahanan Belanda ada di benteng Kuto Besak RS Caritas Pelaju. Pertempuran pertama berakhir jam 5 sore. Pertempuran kedua dan ketiga Belanda menyerang di area Masjid Agung Palembang, namun berhasil digagalkan oleh pasukan Batalion Geni. Pada hari kelima, kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang ini, yakni Kolonel Maludin Simbolon, Letjen Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Selanjutnya akhir perang dilakukan pertemuan antara pimpinan dan sipil dan militer dari kedua belah pihak. Pihak Indonesia mengirimkan DR. Dan selanjutnya pada akhir perang dilakukan pertemuan antara pimpinan sipil dan militer dari kedua belah pihak. Pihak Indonesia mengirim DR Adhan Kaupau Gania untuk berunding dengan Belanda dan disepakatilah perjanjian. Yang pertama ada perjanjian pihak Indonesia pasukan TRI dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat. Perjanjian pertama ada pihak Indonesia pasukan TRI dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan menyisakan LI. Yang kedua, polisi dan pemerintah sipil tetap berada di Palembang. Yang ketiga, dan pihak Belanda pembatas pos, mereka hanya boleh mundur sejauh 14 km dari pusat kota. Yang terakhir, kesepakatan gencat senjata pihak Indonesia dengan Belanda mengakhiri pertempuran 5 hari 5 malam yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 5 Januari 1947. Itulah akhir pembahasan dari podcast Jas Merah kali ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk terus mengingat sejarah ya, karena tanpa adanya sejarah kita tidak bisa sampai hingga sekarang. Terima kasih, kami dari tim podcast Jas Merah pamit undur diri. Dadah.